Salam, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami masih tetap sehat dan kuat, dan dapat melakukan setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa agar firman yang kami bacakan dan renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat keuntungan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dari firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, ada 4 hal penting yang perlu kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di sana kita melihat ada perencanaan yang akan berangkat ke kota Anu untuk melakukan perdagangan serta mendapatkan untung. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Sebab kehidupan yang kita miliki hari ini sama seperti uap yang kelihatannya hanya sebentar lalu lenyap. Seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan dengan menggunakan kehidupan yang kita nikmati atau kehidupan yang kita jalani saat ini. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-15. Seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang hari ini kita lakukan, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberkati semua pekerjaan, semua aktivitas yang kita kerjakan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lalu yang ketiga, jangan sombong. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-16. Di sana kita melihat ada kata congkakmu. Ini artinya orang yang mengandalkan kesombongannya atau mengandalkan kemampuannya, atau orang yang di tengah-tengah keberhasilannya, dia merasa diri paling hebat dengan menyombongkan diri karena kesuksesan dan keberhasilan yang sudah dicapainya. Sesungguhnya ini adalah sebuah kesalahan yang tidak disukai atau yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yang seharusnya kita di hadapan Tuhan, segala keberhasilan, keuntungan, apapun yang kita peroleh, kita harus percaya bahwa itu semuanya karena titipan Tuhan. Jika Tuhan yang memberikannya kepada kita, maka kita tidak layak untuk menyombongkan semuanya itu.
Percayalah bahwa segala berkat apapun yang kita miliki hari ini, itu berasal dari Tuhan. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-17. Di sini kita harus berbuat baik terhadap semua orang. Kita yang harus menolong dia dalam setiap kesusahan, penderitaan, kekurangan yang dia hadapi. Maka kita harus lakukan. Di tengah-tengah keberhasilan dan kesuksesan kita, kita juga harus saling mengasihi satu sama yang lain. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan menyertai, memberkati, melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat banyak belajar dari firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami beberapa hal penting, agar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap perencanaan kami, dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Dan karena itulah ya Tuhan, kami mau terus belajar kebenaran-Mu dan saling mengasihi sesama kami dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang menonton maupun yang mendengar renungan hari ini. Dan kami juga berdoa buat mereka yang mungkin sakit ataupun berbagai macam persoalan yang mereka hadapi hari ini. Tuhan memberikan jalan terbaik. Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.